فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan bab yang ke-46. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Bab pemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengubah nama demi memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini akhwan, dengan bab sebelumnya sangat erat kaitannya, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Perhatikan dalam ta'liq. Bab tasami biqadil qudah wa nahwi wa bab ti'rami asma'illahi wa taghyiril ismi lidzalik. Kata beliau tentang dua bab ini, wa hatani tarjamatan min furu'il babis sabiq, wa huwa annahu yajibu an la yuj'ala lillahi niddun fin niyati wal aqwali wal af'al. Fala yusamma ahadun bismin fihi naw'u musyarakatan lillahi fi asma'ihi wa sifatihi. Dari kedua bab ini merupakan cabang dari bab sebelumnya, yaitu bahwa wajib untuk tidak dijadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Apa? Tidak boleh sama sekali kita menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Baik pada niatan, yang itu adalah riya. Nah, menjadikan selain Allah tandingan dalam niatan kita, ya dengan niatan riya. Berniat beramal untuk Allah tapi juga untuk selain Allah. Wal aqwal, demikian pula tidak boleh menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam perkataan, seperti pada bab apa ini? Indak ya Badri. Pada perkataan apa contohnya? Masya Allah wa syi'ta laulallahu wa fulan, terkait syirik lafzi. Demikian pula wal af'al, tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah dalam perbuatan-perbuatan. Sehingga tidak boleh dinamai seseorang dengan suatu nama yang ada padanya suatu bentuk penyekutuan terhadap Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Penggunaan nama atau penggunaan gelar, laqab maupun kunyah, yang di situ ada suatu jenis penyekutuan terhadap Allah, menjadikan nama itu sebagai tandingan bagi Allah, ini tidak boleh. Seperti qadil qudah wa malikil amlak wa nahwiha wa hakimil hukam, yaitu hakimnya para hakim, sebagaimana pada bab yang ke-45 yang telah kita
ke-44 yang baru saja kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Qadhiqullah bab berapa? 45. Baik. Demikian pula pada bab yang ke-46 ini tentang berkunyah. Au bi abil hakam, dengan membuat kunyah Abul Hakam, dengan catatan ikhwan dia dikunyai demikian karena memang diinginkan sifat yang terkandung di dalamnya. Sebab dia kalau menetapkan keputusan bagi kaumnya diterima hukumnya, maka dinamakan Abul Hakam. Maka ini ada suatu jenis musyarakah lillah fi asma'ihi wa sifatihi. Ada satu jenis membuat tandingan bagi Allah pada nama dan sifatnya. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu a'lam wa awsaf. Selain nama juga terkandung di dalamnya sifat. Makanya manusia kalau dinamai atau dikunyai dengan sesuatu, kemudian diinginkan sifat tersebut, dan itu ada padanya sifat dari sifat-sifat Allah, maka dilarang. Wa kullu hadza hifdzun litauhid wa li asma'illahi wa sifatihi. Semua ini merupakan bentuk penjagaan terhadap tauhid dan nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Wa daf'un li wasaili syirki hatta fil alfaz allati yukhsha an yatatarraja minha ila an yudhanna musyarakatu ahadin lillah fi syai'in min khasa'isihi wa huquqihi. Nah, dan juga untuk mencegah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan walaupun pada sekedar lafaz. Yang dikhawatirkan bisa naik pada kondisi di mana disangka adanya penyekutuan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu dari kekhususan dan hak-hak Allah. Ini sangat jelas, akhwat. Adapun hukum bab, akhwat, hukum terkait bab ini, itu tentang penamaan seseorang dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau berkunyah dengan nama dari nama Allah, bagaimana hukumnya? Padanya perincian yang pertama, pada asma Allah allati ma'naha khasatun billahi wahdah. Kalau itu namanya adalah nama Allah yang maknanya khusus bagi Allah, maka ini tidak boleh sama sekali. Seperti menamakan dengan Ar-Rahman, tidak boleh karena Ar-Rahman khusus bagi Allah. Al-Quddus, Al-Qayyum, Al-Ahad, As-Samad, atau bahkan menamakan dengan Allah, ini tidak boleh, bahkan sampai tingkatan kufur. Baik. Dan juga tidak diperbolehkan berkunyah dengannya. Abdul Rahman, Abdul Quddus, tidak boleh. Nah, untuk nama-nama yang khusus maknanya bagi Allah ini yang diperbolehkan bahkan dianjurkan adalah apa? Ta'bid, yaitu apa? Menghambakan. Abdul Rahman, Abdul Quddus, Abdul Qayyum, Abdul Ahad. Makanya di antara hal buruk yang menjadi kebiasaan di negeri kita, kawan, yang harus dijauhi. Jangan sampai ahli sunnah ikut latah dalam hal ini, yaitu ketika apa? Ketika ada seorang namanya dihambakan kepada Allah, Abdul Quddus, kemudian yang dipanggil adalah apa? Kudusnya, Kudusnya nama Allah. Abdul Rahman, kemudian diambil Rahmannya, Rahman. Ini keliru. Keliru. Lebih bagus kalau dia mau mengambil bagian depannya Abdul, itu malah lebih mending. Tayyib, karena kita semuanya hamba. Abdul. Tayyib, abd. Tapi kalau diambil belakangnya Abdul Rahman, Abdul Ahad, Tayyib, Abdul Samad,
Nah, kemudian diambil belakangnya Abdus Samad, Pak Somad. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena As-Samad nama dari nama siapa Cahya? Nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Jika nama itu adalah nama yang maknanya khusus bagi Allah saja, maka tidak boleh sama sekali digunakan untuk nama manusia atau berkunyah dengan kunyahnya. Kemudian yang kedua, apabila nama tersebut maknanya tidak khusus bagi Allah, seperti Al-Aziz, Al-Hakim. Ini kan makna yang terkandung di dalamnya tidak khusus bagi Allah. Aziz biasa dijadikan sifat untuk apa? Untuk raja. Ya ayyuhal aziz. Wahai raja yang mulia. Naam ya ayyuhal hakim. Naam. Maka untuk jenis yang kedua ini akhwan. Jenis yang kedua apa tadi? Ismail? Nama yang maknanya tidak khusus untuk Allah. Asma'ullah allati maknaha ghairu khasatin billah. Al-Aziz wal-Hakim, maka fayajuzu tasammi biha wa takanni biha. Maka boleh bernama dengannya dan berkumnyah dengannya. Tapi ada syaratnya, kawan. Bisyarti adami mura'atis sifah. Dengan syarat tidak memperhatikan sifatnya. Ini kalau diterapkan pada manusia. Syaratnya apa? Nah, dengan syarat tidak memperhatikan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Maksudnya bagaimana? Seperti seorang misalnya dinamai dengan apa? Dengan Abul Hakam, diberi kunyah Abul Hakam. Mas, kamu dinamai Abul Hakam kenapa? Pokoknya orang-orang nyebut aku Abul Hakam. Tidak ada unsur memperhatikan sifat. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau ketika ditanya kenapa kamu dikunyai Abul Hakam? Iya, aku dikunyai Abul Hakam karena aku biasa memutuskan persengketaan, mengatasi masalah mereka. Nah, terus setiap aku mengatasi masalah, menetapkan keputusan, mereka setuju. Akhirnya mereka memberikan kunyah kepadaku Abul Hakam. Nah, kalau seperti ini berarti kunyah tersebut diberikan karena memperhatikan sifat pada si hamba. Hukumnya jadinya bagaimana? Hukumnya jadinya bagaimana? Tasya? Tidak diperbolehkan. Paham? Ini sebagaimana dalam hadis yang nanti akan kita baca. Baik. Kemudian apabila nama-nama tersebut itu mu'arrafah dengan al, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diberi apa? Diberi al di depannya. Baik. Maka walaupun jenis yang kedua, kawan, yang maknanya tidak khusus bagi Allah, tapi hendaknya dijauhi bernama dengannya. Kenapa? Karena adanya al di situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sifat betul-betul apa? Betul-betul mencakup terhadap sesuatu yang dinamai. Berbeda ketika tanpa ada al. Tapi ini perincian hukum terkait bernama dengan nama-nama yang itu merupakan nama Allah atau berkunyah dengan kunyah yang itu merupakan nama Allah. Ada dua perincian.
Kalau nama yang digunakan itu adalah nama yang maknanya khusus bagi Allah, maka tidak boleh sama sekali. Contohnya nama yang khusus bagi Allah apa? Qadir, Ar-Rahman, terus Al-Quddus, terus apa Talha? As-Salam. Tayyib. Kemudian apa? As-Samad, Al-Qayyum, Al-Ahad. Tayyib. Maka ini tidak boleh digunakan kecuali bagi Allah. Kemudian yang kedua, apabila nama itu maknanya tidak khusus untuk Allah. Contohnya apa? Di antara nama Allah tapi maknanya tidak khusus untuk Allah, bisa digunakan untuk selain Allah. Apa Abdul Hafid? Hafid. Naam. Dai. Hafid. Kemudian apa? Aziz. Kemudian apa? Hakim. Tayyib. Kemudian apa lagi? Rahim. Nah, Rahim ini juga untuk disifati manusia Rahim. Nah, Tayyib, Rauf. Nah, maka ini maknanya tidak khusus bagi Allah. Seandainya ada seseorang dinamai dengan nama yang seperti ini, bagaimana hukumnya? Ali? Boleh? Ada syaratnya enggak? Syaratnya apa? Nah, tayyib syaratnya tidak boleh memperhatikan tayyib sifat yang terkandung pada nama tersebut. Bisyarati adami mura'atis sifat. Kenapa ikhwan? Karena dengannya terbedakan antara nama Allah dengan nama makhluk. Sebab untuk nama Allah ikhwan, selain nama menunjukkan yang dinamai, juga untuk menunjukkan sifat. Semua nama-nama Allah terkandung padanya apa? A'lam wa awsaf. Nama dan juga sifat yang terkandung di dalam. Makanya kalau manusia dinamai dengan satu nama kok diinginkan itu. Selain nama juga karena apa? Sifat yang terkandung pada nama itu diinginkan, maka ini kalau diambil dari nama Allah tidak boleh. Baik. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu. Abu Shuraih ikhwan Al-Khuzai, namanya Khuwailid ibnu Amr. Abu Shuraih Al-Khuzai, namanya Khuwailid ibnu Amr. Beliau masuk Islam pada hari dibukanya kota Mekah. Dan wafat di Madinah pada tahun 68 Hijriah. Dan terjadi khilaf tentang namanya. Ada yang menamakannya Hani ibnu Yazid Al-Kindi. Ada yang mengatakan namanya Al-Harith Ad-Dubabi. Karena memang beliau lebih masyhur dengan apa kunyah, yaitu Abu Shuraih Al-Khuzai. Baik. An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Ya, Abu Shuraih ini dulu dikunyai dengan Abul Hakam. Kunyah itu adalah apa?
adalah suatu panggilan yang diawali dengan abun atau ummun. Abu fulan atau ummu fulan. Ini kunyah. Baik. Dan kunyah akan termasuk di antara keunikan dan kekhususan bahasa Arab. Di mana dalam Arab kebiasaan mereka ketika ingin memanggil, di antara metode dalam memanggil adalah dengan apa? Dengan kunyah. Abu fulan atau ummu fulan. Nah, Abu Shuraih ini dulu dikunyai dengan Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu." Maka kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam dan kepada Allah Subhanahu wa taala sematalah diserahkan hukum baik di dunia maupun di akhirat. Penetapan hukum diserahkan pada Allah semata. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian berselisih padanya, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Baik. Faqala, maka kemudian Abu Shuraih menjelaskan, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradhiya kilal fariqain." Sungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pada suatu perkara, mereka mendatangiku, kemudian aku tetapkan hukum di antara mereka dan kedua golongan yang berselisih itu pun ridha dengan hukum yang kutetapkan. Tentunya ini bagus atau tidak? Bagus, mendamaikan dua kelompok yang bersengketa, menunjukkan kebijaksanaan seseorang. Makanya karena dia bijaksana, kemudian dikunyai dengan Abul Hakam. Dan perhatikan bagaimana Nabi mensikapinya. Faqala ma ahsana hadza. Betapa bagusnya ini. Ya bagus ya tidak? Karena seseorang memiliki kebijaksanaan. Setiap ada persengketaan, dia mampu mencari jalan keluar dan jalan perdamaian bagi kedua belah pihak dan diterima. Ini menunjukkan bijaksana. Maka Nabi memuji, ma ahsana hadza. Betapa bagusnya ini. Cuman penamaan dan pemberian kunyah Abul Hakam ini tidak benar. Makanya Nabi kemudian meluruskan. Fama laka minal walad. Terus, kamu punya anak siapa saja? Baik. Anakmu siapa saja? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang anak-anak Abul Hakam. Qala Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Maka beliau menjawab, anaknya Shuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, terus siapa di antara mereka yang paling tuanya? Qultu Shuraih, yang paling besar, yang paling tua adalah Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kunyah dengan nama anak yang paling besar. Maka kamu adalah Abu Shuraih. Hadis rawahu Abu Dawud wa ghairuh, dan hadisnya hasan sebagaimana dalam catatan kaki dan dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Baik. Dalam hadis ini jelas ikhwan pendalilannya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyah Abu Shuraih yang saat itu diberi kunyah dengan Abul Hakam diganti dengan kunyah yang ma'ruf menggunakan nama anak yang paling tua yaitu Abu Shuraih. Tayyib, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dikunyai dengan Abul Hakam sebab memperhatikan sifat yang terkandung pada Abu Shuraih, di mana dia seorang yang bijaksana. Sehingga ketika terus-menerus dikunyai dengan Abul Hakam dalam keadaan memperhatikan sifat ini, ada suatu jenis
menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam nama. Maka tauhid menuntut untuk apa? Untuk yang demikian ditinggalkan. Sebagai bentuk pemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jelas. Dan terkait nama Abu Shuraih tadi, akhwan, khilaf yang panjang. Ada yang mengatakan Khuwailid bin Amr, ada yang mengatakan Hani bin Yazid al-Kindi, ada yang mengatakan Al-Harith al-Dhababi. Dan dalam Sahih Musnad, Syabab rahimahullah ta'ala menghasankannya, dan beberapa pensyarah kitab merajihkan, dan itu yang lebih masyhur namanya Hani bin Yazid. Baik. Pendalilan dari hadis sangat jelas. Terkait judul sebagai bentuk ihtiram terhadap nama-nama Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyah Abu Shuraih yang saat itu diberi kunyah dengan Abul Hakam menjadi apa? Abu Shuraih, menggunakan nama anak yang paling tuanya. Di sini juga kita ketahui bahwasanya dalam pemberian kunyah asalnya adalah dengan mengambil nama anak yang paling tua. Fihi masail al-ula ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsid makna. Pada bab ini di antara masailnya adalah pemuliaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. Dan pada lafaz walau lam yaqsid maknahu, ini Syekh Ibnu Utsaimin sendiri juga mengatakan hadza fi nafsi minhu syai'. Li'annahu idza lam yaqsid maknahu fa huwa jaiz. Walaupun tidak memaksudkan maknanya, telah kita lewati tadi, kalau itu adalah nama yang maknanya tidak khusus bagi Allah, boleh digunakan sebagai nama manusia selama tidak memaksudkan apa? Makna sifat yang terkandung di dalamnya. Ya tidak? Baik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merajihkan walaupun tidak memaksudkan maknanya, hendaknya juga dijauhi sebagai bentuk pemuliaan terhadap nama-nama Allah. Beliau lebih apa? Lebih condong untuk apa? Untuk yang utama menjauhinya. Walaupun kalau kita membahas tentang boleh atau tidak boleh, hukumnya apa? Boleh. Baik. Tapi dengan syarat ini, lam yaqsid makna. Atsaniyah taghyirul ismi li ajli dzalik, yaitu mengubah nama demi memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti pada contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah kunyah Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Atsaniyah ikhtiyaru akbaril abna'i lil kunyah, memilih nama anak yang paling tua untuk dijadikan sebagai kunyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Faman akbaruhum?" Siapa yang paling tua di antara anak-anakmu itu? Ketika dijawab Shuraih, maka Nabi memberikan kunyah kepadanya Abu Shuraih. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.